Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rehan Kumis Kamil ya. Kali ini kita bakal adain video podcast ya. Ketemu sama bareng Bang Firman ya, yang sempat di channel Gusti Gina tuh sering disebut-sebut namanya di kolom komentar. Tanpa basa-basi, tapi tunggu, gua jelasin dulu ya. Jadi karena gua di kontrakan itu selama 2 bulan mental, nah yang nerusin nih doi nih yang nerusin Bang Firman. Oke, tanpa basa-basi kita ketemu langsung sama Bang Firman ya. Nan, apa kabar Nan? Alhamdulillah baik ya. Gimana ente, sehat? Lama anjir kagak pernah ketemu lu, susah nemuin lu. Bener dah. Jadi gimana Nan? Kan teman-teman Gusti Gina tuh di channel Gusti Gina tuh banyak yang nanya putar masa lalu nih, karena kan banyak ditanyain, katanya lu di situ kan nongkrong setelah gua orang kan lama, ditanya-tanyain tuh sama subscribernya. Nah, lu bisa dah ceritain tuh dari awal ya, karena kan gini loh, karena gua di situ kadang mental kadang ada, dan si Firman yang nerusin. Nah, si Firman nih yang banyak ceritanya di sana. Kayak gimana dari awal ceritanya, lu pertama awal mulanya tuh bagaimana tuh? Lu dari ceritain deh. Ya kalau gue sih jujur aja ya, masalah kontrakan yang dulu pernah kita nongkrong bareng di situ, ngumpul bareng di situ, walaupun selama Kamil pun jarang pulang gitu kan. Selama Kamil jarang pulang itu kan memang kontrakan itu kan gue yang ngisi gitu kan, gue yang selalu ngebenahin kontrakan itu, selalu ngumpul di situ. Dan selama kumpul-kumpul di situ juga kan teman-teman gue juga nggak jauh dari lulu juga semua kan gitu kan. Selain itu emang ada lagi. Kalau untuk penampakan sih ya itu memang bener nyata. Iya. Nyata dan akurat, dan nggak ada cerita-cerita yang namanya belaka gitu kan. Ini memang kenyataan cerita kita. Iya, emang nggak dibuat-buat kan? Emang nggak dibuat-buat. Itu pada dasar awalnya itu ketika sore hari jam 4 sore ya. Ini lu tuh. Ini versi saya jam 4 sore. Ini sore loh, masih sore. Ceritanya. Gua nih ngopi. Itu ngopi gua itu di ruang luar dekat pintu. Cuma pintu gua belakin tuh. Begitu pintu gua belakin, kok tiba-tiba gua lihat posisi kamar mandi itu ada pocong. Di tembok kamar mandi nih. Tembok kamar mandi itu sebutannya mungkin kalau bahasa ente ini pocong eskalator iya. Itu ya. Jadi pocong itu tiba-tiba di kamar mandi, dia muncul hilang. Iya. Atau dia keluar lagi, dia muncul hilang. Loh ini jam 4 sore loh, saya bilang. Gue bilang ini jam 4 sore gitu. Gua nggak pernah ngalamin loh yang jam 4 sore gitu. Karena yang gua ditongolin tuh pasti malam gitu kan. Karena gua ke situnya kan pasti malam kan. Itu dia yang gue bikin kaget, ini jam 4 sore gitu. Kok ada pocong jam 4 sore yang nongolin kamar mandi, seiseng ini sih kontrakan gitu kan. Bahkan sebelumnya memang gue juga kan pernah dengar dari lu juga, lu kan sempat ke rumah juga tuh, dari zaman masih gue punya kontrakan gitu kan, lu sempat ke rumah gue tuh nongkrong, lu sempat cerita juga kalau lu diliatin nenek-nenek kebaya. Nah dari situ kan gue kan penasaran, makanya gue dari situ sering main ke rumah Kamil nih, karena dia adik gue juga pengen ngeliat bener apa enggak gitu kan. Kenyataan dari penasaran itu memang benar, dan saking seringnya gue diliatin itu gue malah makin seneng gitu. Bukannya gue takut gitu ya, memang sisi hati mah ada rasa takut mah gitu. Benar, kan cuma kan yang manusiawi itu takut mah ada, cuma pemikiran gue ini namanya takut nggak ada setan yang ngebunuh orang. Itu yang gue pikir. Mungkin kalau manusia bisa, tapi kalau untuk setan enggak. Nah ketika jam 5:30 gue ini mau ngidupin lampu. Jam 5:30 sore. 5:30 sore. Karena lampu kamar mandi itu kan lampu yang 5 watt. Iya. Ceritanya gue mau hidupin. Begitu gue nyekrekin lampu, ini lampu bukannya hidup, justru tangan gue kayak ada yang nahan. Oh, maksudnya ini kan saklar lampu nih, ya kan? Lampu. Terus lu tempel nih tangan lu. Tempel nih. Justru tangan gue malah ditahan. Oh, tangan lu ada yang nahan. Ada yang nahan nih. Itu kerasa tangan kalau dibilang nampak mungkin tangan genderuwo kali ya, sebab berbulu.
Oh, lu sempat lihat juga tuh? Sempat berbulu. Oh, Perasaan sempet- tangan ini kayak tangan berbulu yang Oh, nempelin gitu. ha. Jam setengah 6 ini gitu Iya. kan. Nah pas jam setengah 6 tangan gue berbulu ini ngerasa tempel, ada kali gue 5 menit nongol nih si Kamil ke rumah. Lu 5 menit itu? 5 menit itu gue keluar lumpur. Anjir lama. Kagak bisa lepas-lepas. Walaupun ya gue nyebut astagfirullahaladzim sampai gue nyebutin la haula wala quwata. Namanya orang rasa ketakutan ya. Bahasa astagfirullahaladzim aja raja cadel ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Cuman ya gimana ya udah dulu di hati aja, lewat hati dah baca ayat kursi segala macam. Kamil nongol nih. Oh, Gue panggil, Mil, sini Mil, tolong tangan gue nih. Udah 5 menit nih tangan gue nempel di saklar, lepas-lepas. Tapi lu nggak nyetrum kan? Nggak nyetrum, cuma ditahan doang. Nongol lah nih si Kamil. Terus Kamil mau narik tangan, tau tangan gue udah bisa. Tapi gue bilang, alhamdulillah, Mil, itu tangan gue udah lepas juga. Udah 5 menit. 5 menit nih Mil gua, tangan di saklar. Enggak, lu 5 menit itu lu nggak teriak-teriak, nggak panik gitu? Kagak, gue diem aja, cuman istighfar aja di hati gitu kan. Udah tuh. Nah, setengah 6 itu lampu gue nyalain, ternyata lampu itu nggak mau nyala. Oh, jadi posisi lampu udah mati tuh. Lampu itu tetap mati. Oh, lu nyalain. Gue nyalain. Lu ditahan. 5 menit. 5 menit tuh. Terus lu saklar lu tetap lu nyalain, tapi lampu nggak mau nyala gitu. Udah selesai tuh, Kamil udah ini gue ngobrol sama Kamil sampai gue bilang, Mil, gila alin kontrakan masa jam 4 sore pocong aja nongol. Kamil cuma jangan ngerti nginggir doang gitu kan. Karena kan memang kami juga kan tahu posisi gue sebelum gue di situ kan, gue juga udah sempet situ kan sama Kamil gitu ya. Udahlah gue anggap cuek aja. Nah pas jam habis maghrib ini gue sholat maghrib dong, otomatis gue ke masjid. Nah gue ke masjid, gue pulang dari masjid, gue balik lagi. Ceritanya gue mau ngopi lagi, gue ngerokok lagi tuh di ruang kamar gitu kan. Posisi gue lagi di ruang kamar, datang nih temen gue. Siapa nih? Nah temen gue nih datang. Ya temen gue juga ya yang nggak jauh-jauh ya, istilahnya bukan orang-orang lain juga gitu kan. Temen tetangga gue pada datang, kayak si Incek gitu kan datang. Terus nggak lama sempet Beli juga ada datang ngopi bareng. Kamil juga ada, cuman Kamil nggak lama pamit ya kan. Biasalah dia mah doyan ngelancong ya enggak, nganu ya, ngelancong. Udah ngopi, Beli ikut ngopi juga sama gua tuh. Cuman Beli di situ ngomong sama gua nggak lama gitu kan. Begitu gua lagi enak ngopi, ini istilahnya gua di situ bertiga lah ya jatuhnya ya. Gua bertiga di situ gua mencek. Itu gua lagi enak ngopi. Pas gue minum kopi, Cek ngomong, Bir, sorry ya, ada teman gue nih di rumah. Oh ya udah, jadi gue berdua doang sama Beli. Gitu posisi gue mau berdua sama Beli, gue lagi enak rokok. Rambut dari dalam luar tengah, mungkin dari kamar mandi, entah dari mana itu ngaprakin bagaikan pecut. Oh iya yang diceritain si rambut itu. Emang gue juga sempat ngeliat. Itu kalau gue sebut mungkin muncul kali ya, karena ibarat kata rambutnya mungkin. Karena rambut satu itu makanya gue sebut muncul. Karena posisi rambut itu seperti pecut gitu kan. Beli diam aja tuh. Akhirnya Beli mungkin karena takut juga ya, dia akhirnya pamit juga pulang. Si Beli nih udah Bir gue pulang ya, gue nggak usah lama. Kayaknya gue nggak kuat juga. Udah. Akhirnya gue sendirian. Si Kamil belum datang tuh. Kamil belum datang. Dia mau udah ngancam, mau udah lupa dah. Pulang-pulang ntar dia mah jam 3. Iya. Tuh guys ya, dengerin ya, si Kamil kalau ngancong baliknya jam 3, jam 1. Ya mungkin dari rumah ceweknya mah sekitar jam 12-an, nggak mungkin juga jam 1, jam 3 mah pasti diusir gitu. Oh udah ngelancong, udah lupa dia sama temen. Ma abangnya dilupain. Lanjut. Gimana lagi tuh? Lanjut nih. Boleh ngopi, Beli pulang, gua anggap cuek aja. Mungkin udah biasa buat gue main istilahnya, yang penting gak ngebunuh gue ini. Takut mah tetap takut ada. Iya. Yang namanya sifat rasa takut tuh ada. Cuman gue ambil cuek aja. Begitu gue ngopi, nongol nih si pocong. Iya. Dan yang gue nggak habis pikir ini, pocong ini istilahnya mungkin kalau orang bilang itu pocong itu kan loncat-loncat tapi nggak napak gitu. Sedangkan pocong yang gue lihat ini napak gitu. Oh dia napak di keramik ini napak. Oh begitu loncat pun bunyi tuh. Iya, gue juga pernah denger sih, sempat pernah denger tuh. Itu napak. Sampai gue bilang
Astagfirullahaladzim, ini beneran pocong apa orang? Iya. Lu kok napak? Sampai gue ngomong gitu sama tuh pocong. Itu lu posisinya ada di kamar depan apa di Kamar depan. Oh, di kamar depan. Kamar depan. Posisi gue kamar depan. Gue emang jarang di kamar tengah ya. Iya. Pasti kamar kan gelap depan. juga, Karena kan Pak. kamar tengah itu kan gelap karena posisinya kan Iya, nggak lampu ada lampu, tersendiri, udah kagak nggak ada boleh kan. terang gitu kan. Nah udah, ya gue ambil cuek aja, biarin dah buat bolak-balik mah. Gitu kan. Nah nggak lama selang bolak-balik tuh pocong, versi yang malam ini pocong tuh, udah gue pamit dulu. Gue cuek aja dah, udah gue pulang dah. Gue mau ke masjid lagi, mau isya. Benar-benar. Akhirnya gue ke masjid tuh isya, selatan masjid. Selesai gue dari masjid, nah lu kan pada datang tuh ke rumah tuh. Iya. Ya kan, lu terus Padli datang main ke rumah. Mungkin cerita-cerita yang kita ini emang suka cerita-cerita yang masa lalu juga kan. Ya memang bener ada penampakan ini gitu kan. Ya udah, akhirnya gue juga namanya zaman dulu, gue juga masih dengan pacaran kan. Iya, lu Akhirnya rumah gue tinggal lah, gue pacaran dulu dah gitu. Nah pas sepulang gue dari pacaran, gue pulang dong ke kontrakan gue. Iya, nggak ke kontrakan si Kobem ya? Kontrakan si Kamil, pulang kontrakan gue. Nah nggak lama nih anak-anak bocah-bocah baru-baru kemarin datang ke rumah gue. Bang, tolong bang. Kenapa? Di rumah Bang Kamil bang. Bocah pintunya ada yang bisa dibuka, bocah pada di dalam teriak-teriak katanya. Tuh datang, akhirnya datang ke sono kan. Buka tuh pintu, bocah pada lari ngabrit. Itu orang yang gue bikin bingung, orang yang di pinggir-pinggir rumah, bahkan abang sepupu gue sendiri. Itu kan kontrakan abang sepupu gue sendiri ya. Iya. Itu nggak ada yang ngedenger bocah tuh teriak. Iya emang kan kita tolong buka pintu segala macam, nggak ada yang denger. Sampai gue buka pintu tuh bocah udah nggak ngomong lagi, langsung lari aja berat. Gue bilang udah aneh nih bocah, pasti ditampakin. Ya udahlah, gue cuek aja. Akhirnya pada malam itu gue keputusan gue untuk tidur di situ. Gue tidur di situ sambil nunggu Kamil nih pulang. Ya udah, tidur di situ. Ya memang benar ternyata. Sampai gue posisi tidur di situ, sampai gue penasaran, akhirnya tuh kontrakan Kamil nih gue ngajiin, ya kan? Gue ngajiin, gue istilahnya dari baca Fatihah sampai gue ngajiin baca ayat kursi sampai Yasin gitu kan. Memang pada saat ngaji itu hening, nggak ada apa-apa pada saat ngaji itu hening. Begitu gue nutup Al-Quran, tuh gue saking penasaran, gue akhirnya ke ruang tengah, kamar tengah walaupun gelap gue beraniin diri, beraniin diri gitu kan. Karena kan pikiran gue, ya kalau emang lu mau nampakin dah. Tapi yang penting lu nggak bikin ngebunuh gue ini kan gitu kan. Setan tuh nggak ada yang bunuh manusia. Benar. Pikiran gue gitu aja. Ya memang bener. Ternyata ada. Begitu gue nengok belakang paling pojok, itu seakan-akan badan gue tuh kecil dianggap dia. Ternyata gue duduk itu di tengah badan, entah genderuwo entah buto hijau ya. Pokoknya tuh badan itu gede, berbulu. Di ruang tengah itu berbulu gede. Itu hati benak gue cuma ngucap, ya Allah, jika engkau izinkan malam ini aku tetap untuk hidup, ya kan, sampai pikiran gue udah begitu aja, maka berikanlah aku untuk umur yang panjang di esok hari. Jika malam ini engkau pendekkan umurku, maka jadikanlah aku yang husnul khotimah. Sampai gue nyebut begitu, sampai bulu kuduk gue merinding. Itu lu posisinya sholat kan di dalam? Nah kalau posisi sholat itu gue posisi pas mau tahajud. Itu yang sebelum sholat apa pas sholat? Itu sebelum itu gue habis ngaji. Oh itu ngaji doang ya? Habis ngaji doang. Setelah ngaji itu gue badan gue, makanya gue bilang gue tuh kok badan gue dianggap kecil. Karena gue ngelihat dia itu seakan-akan gue tuh jadi semut. Penampakan itu yang gue lihat, dan matanya tuh merah gitu. Matanya merah ya? Matanya merah. Sama yang gue lihat waktu karena itu. Berpikiran gue mau lari pun gue percuma gitu kan, karena kaki gue gemeteran, boro-boro mau bisa lari, namanya ketakutan, kaki gemeteran. Walaupun gue nyebut nama yang kuasa, tetap aja namanya badan takut mah ada aja gemeteran, ini segala macem. Sampai gue keringet panas dingin, cuek, udahlah gue anggap biasa aja, biarin dah. Kalau emang malam kan gue bilang tadi, kalau emang malam ini umur gue dikasih pendek, gue minta yang husnul khotimah aja gitu kan. Nah udah setelah itu nggak lama di ruang dapur yang deket beca itu, tuh beca itu bunyi kayak ada yang mainin.
Kok kan ratenya kagak ada kan padahal kan? Padahal nggak ada. Nah, ratenya nggak ada kan? Nggak ada, kayak ada ngejot kayak Genjot iya. itu kayak beca. Nggak lama nangis, ada suara tangisan. Mungkin itu entah kuntilanak, tapi yang gue dengar tuh kayaknya kuntilanak. Karena posisi nangisnya mungkin kalau mendengar merinding ya. Kalau mau gue iniin mah ya, dia nangis mengeluarkan suara. Anjir. Ya kan? Terakhir tuh begitu dia. Udah. Dia udah jawab di hati, udah istighfar aja, udah banyakin istighfar aja. Udahlah, gue bilang. Akhirnya gue di situ baru ada niat. Oke, kalau gitu ntar malam, karena gue niat gue jangan jahil lah gitu kan. Lu boleh nampakin tapi jangan jahil gitu kan. Cukup kenal aja gitu kan. Kalau perlu teman-teman gue lagi nongkrong apa gimana jangan suka nongolin. Jangan gitu suka kan. diganggu. Kalau lu mau ganggu cukup gue aja dah. Kalau kita mau berteman teman aja gue gitu kan. Akhirnya gue ada niat tuh di situ sholat. Nah pada saat gue sholat tahajud, ya, ini gue jujur, mungkin kalau dibilang gue nggak kuat iman mah, gue lari. Itu pun kalau gue bisa lari. Yang namanya udah sifat takut kan lari kita udah nggak sadar. Iya udah acak-acakan dah ya. Acak-acakan dah. Yang namanya gue lagi ngadep yang ilahi, ya udah gue ambil, gue serahin diri gue main kuasa. Pada saat gue sholat, begitu gue takbiratul ihram, itu di belakang gue seakan-akan kayak ada yang nyender. Anjir. Itu gue Allah Akbar. Itu baru pada takbiratul ihram pertama. Allah Akbar. Udah baca Fatihah, gue lanjutin. Walaupun badan gue terasa berat, gue lanjutin. Begitu gue ruku nih, ya, itu gue ruku. Itu kepala Kepala siapa nih? Kepala Gundurwo. Iya. Itu kepalanya doang, Bro. Itu udah nutupin sap depan gue semua. Anjir. Matanya tuh merah. Baru ngeliatin posisi mata gua. Merinding gua kampret. Udah ya Allah. Ruku udah gua, ruku aja. Dibilang gua mau merem, gua udah ngeliat. Iya. Ya udah lah pelotot-pelototan dah gitu kan. Udah. Gua bangun lagi dong dari gitu kan. Begitu gua sujud, seakan-akan tuh kepala gue ini kayak yang main rambut gitu, Bro. Oh iya. Rambut goyang-goyang gitu kan. Ini kalau di belakang kepala lu nih. Di gitu. belakang kepala gue ini. Jadi sampai ke leher ini kerasa banget. Kerasa anginnya. Kerasa anginnya tuh sampai gue merinding. Itu gue sholat pun sampai gemeteran. Begitu gue sujud rambut itu gue gemeteran. Gue rasanya udah nggak kuat, kayak pengen lari aja gitu. Cuma ya gue gimana? Gue bilang masa ya gue mau gue putusin gitu kan karena niat gue. Ya udahlah, gue lanjutin lagi. Branding gue itu ini udah kayak digesek apalah namanya rambut. Mana sih bro rambut tuh? Iya. Ya kan? Cuma yang bikin bingung rambut ini kayak rambut ujungnya tuh kayak ada duri-durinya. Nusuk di leher kita tuh rak gitu kan. Gue bangun dari sujud lagi kan. Gue bangun dari sujud. Begitu gue bangun dari sujud, itu ada sesosok kerdil, bocah kecil. Tuyul kah? Kalau dibilang tuyul sih enggak kayaknya. Bukan, ya. Cuman yang bikin gue bingung nih pola matanya itu, tahu nggak, matanya itu keluar. Anjir. Dia nempel di luar begini tuh mata. Sampai ke pipi ya? Sampai ke pipi. Mata. Cuman nggak ada setetes darah, nggak ada. Copot aja gitu mata, kayak boneka aja gitu mata copot. Sholat tapi tetap di hati mah udah istighfar aja, udah keganggu, udah namanya keganggu itu udah istighfar, udah nggak lupa aja, udah istighfar aja. Udah. Sampai gue bangun lagi pada takbirat kepada yang sholat kedua gitu. Allahu Akbar. Begitu gue Allahu Akbar, itu yang gue sebut punjul. Ya, kalau gue bilang tuh kuntilanak muncul lah gitu kan. Iya. Si pecut ya. Si pecut itu. Iya. Itu dia nampakin bro ke gue di depan gue, tahu nggak? Itu yang pecut itu nggak cuman rambut doang. Ternyata dia kalau di depan itu tuh lidahnya panjang. Dia nampakin gua, bro. Rambut itu tahu nggak? Rambut yang pucuk itu dia ngelewasin ke tengah gua sampai ke belakang. Dan lidah itu ngeliatin gua, lidahnya itu melet sampai ke bawah. Sampai gua nggak berani lihat dia. Merem lu? Merem akhirnya gua tuh.
Akhirnya gue merem sampai gue keruku lagi, gue merem itu. Begitu gue sujud, itu gue sampai ke posisi kedua gue itu, gue merem mata gue, saking nggak kuat ngelihat muncul itu. Iya. Karena lidahnya itu sampai ke bawah. Kan kalau bocah kan ngelihatnya kan cuma hitam doang. Hitam doang gitu. Ini enggak. Karena kan gelap dulu kan. Ini mah nyata, ternyata yang kita bilang muncul itu emang bener nyata, yang rambut satu panjang itu yang selama ini kayak pecut gitu kan. Itu emang bener. Cuman gue baru ngelihat itu pertama kali di saat gue sholat tuh gue dinampakin. Karena gue bilang tadi gue mau lari pun gue nggak bisa lari. Masa gue mau mundur dari niat gue sih bro? Enggak dong gitu kan. Ya udah. Begitu gue sujud akhir, akhirnya gue berlari melekin mata. Itu gue melekin mata, tau nggak? Kuntilanak. Kuntilanak. Cuman yang gue bikin bingung nih, kuntilanak ini dia itu ngenempelin saat gue rukut tahiyatul akhir. Nempelinnya di belakang, di depan? Di depan. Badan mah posisi depan, pala mah ngebelakangin. Oh anjir. Jadi gue cuma ditemplongin rambut doang. Enggak, si kuntilanak itu duduk kah atau gimana sih, kayak nyontrongin gitu tuh. Oh. Jadi badan mah, tapi badan di depan. Cuman yang bikin bingung pala adanya di belakang. Oh, jadi dia depan rambut gitu, tutup ya, rambut gitu tuh, cuman begitu. Kalau kata kita mah TikTok kali ya. Digoyang-goyang gitu tuh. TikTok. Arboy. Terus TikTok kali kalau kata kita mah tuh. Itu gua udah, ya Allah. Ini godaan gua banyak amat ya. Gua lanjutin setelah tahiyat akhir, gua doa dong. Gue doa. Begitu gue doa, di belakang gue itu kan ruang tengah itu kan ada jendela dong. Iya, emang ada jendela. Iya. Itu jendela itu seketika kayak ada angin kencang. Itu kencang banget. Gue lagi doa. Begitu jendela itu kencang, ketawa di atas. Ya mungkin yang gue bilang tadi kuntilanak gitu kali ya. Habis ngegoda gue mungkin. Merasa menang apa gimana, ternyata gue masih tergoda. Dia ketawa kenceng banget. Mungkin kalau dengar ketawanya gue juga sampai sekarang tuh merinding ya. Dia ketawa. Anjir, gila. Ya, adalah bangsa 2 menit tuh ketawa. Gue doa aja. Gue doa. Setelah selesai gue doa, yang disebut pala setengah nongol di atas tembok. Yang dulu lu sama gue tuh nongkrong, itu nampakin lagi bro, nongol dari atas pintu, pala doang. Pintu kamar kan gue kan lagi doa sama kamar kan. Oh iya gue ngerti. Kamar nongol, itu baru mengeluarkan suara itu ngegerung. Udahlah, setelah itu gue udah selesai doa, gue lanjut lagi yang keduanya kan, versi sholat gue yang kedua. Gue tahajud itu menjalani cuma 4 rakaat ya. Nah yang 4 rakaat itulah nongol semua. Yang sampai gue nggak kuat, sampai gue akhirnya nggak ada penutup doa di situ. Gue nutup doanya di ruang depan. Saking nggak kuatnya gue. Kenapa? Kuntilanak yang ngetawain itu, itu nampakin semua. Sama si Munjul bebarengan, sama si Pocong bebarengan, itu semua nampakin. Berhadapan. Itu posisi tahiyat akhir ya. Kalau lagi pas sholat awalnya nggak ada rasa yang gue takutin ya, hilang dah mungkin ya. Itu gue kalau dibilang gue cerita mah nangis kali ya, kalau kata ini mah gue pengen nangis, jujur aja gue pengen nangis tuh kalau inget ke situ dulu tuh. Karena memang itu suasana yang benar-benar horor banget gue bilang ya, saat gue sholat tahajud itu. Nongolin semua, dan kuntilanak yang selama ini palanya selalu madepnya ke belakang, badannya tuh di depan. Itu begitu nongolin, dia berhadapan juga, akhirnya mukanya pun berhadapan sama gua. Jujur aja, Pak, mata itu posisi mata yang namanya sifat makhluk halus nggak ada yang sempurna ya sebenarnya manusia ya, pasti ada bedanya ya. Iya, nggak ada yang sempurna, pasti. Ada yang sempurna. Rupanya caur-caur deh. Kuntilanak itu berupa seperti muka kucing. Mulutnya, dia sampingnya seperti kucing, mulutnya agak munjung, agak munjung. Cuma yang bikin polak mata gue yang nggak habis pikir, apakah ini benar kuntilanak penampakannya seperti ini gitu kan?
Itu yang gue bikin bingung ya. Iya. Udahlah, yang penting gue cukup mengenal aja, gue cukup tahu lah. Nah. Oh ternyata memang benar penghuni di sini gitu kan. Ya udah, gue bilang cuek aja lah. Yang penting jangan ganggu teman-teman gue aja, gue minta gitu doang di hati gue. Ya ternyata gue walaupun udah sholat, selama ini gue ada mohon minta sholat tahajud tuh gue jalanin, ya tetap ternyata mereka masih tetap mengganggu siapapun yang hadir di situ. Saat kita kumpul pun tetap masih mengganggu. Ya udahlah, akhirnya gue anggap ya mungkin ini memang udah alam dia gitu kan. Sampai gue beranggapan seperti itu. Udah selesai, akhirnya gue mau nggak mau gue paksain. Gue sekitar jam 4 gue nungguin Kamil nih, tumben banget nih jam 4 nih Kamil belum pulang gitu kan. Akhirnya gue nggak kuat juga kan. Gue lari lagi ke masjid karena mau subuh kan. Udahlah, ke masjid gue pulang ke kontrakan gue. Ya udah tuh gue belum ke kontrakan Kamil lagi. Nah pas selesai maghrib tuh gue akhirnya ke kontrakan Kamil. Besokannya tuh gue balik lagi kontrakan Kamil. Ya kan lu tau sendiri dah Kamil mana pernah sih kontrakan rapih. Ini berantakan terus dia di situ mah. Dia makan kontrakan udah kayak kandang kambing. Kadang kadang juga kan kita orang yang ngerapin kita baik gitu. Udahlah, akhirnya gue rapiin juga tuh. Itu pada posisi gue ngerapiin juga itu di pintu belakang. Lu inget kan belakang dapur itu ada pintu tuh. Ada pintu. Itu kayak ada yang garuk. Oh, ada yang nyakar di kayak pintu. Ada yang nyakar di pintu. Itu habis maghrib. Dah. Gue bilang gue udah biasa, udah cuek aja dah. Udah gue nganggap dah. Sampai di ruang tengah gue ngebersihin gitu kan. Itu yang dibilang nenek-nenek itu gue pun nyaksiin memang bener ada. Iya kan, yang awal mula nenek itu yang lu cerita pakai kebaya emang bener ada nampakin di kamar tengah itu. Itu pun di pojok. Dia diri di pojok, ya kan? Dia berdiri di pojok. Kata sendiri muka tuh nenek kan ibarat kata mirip bininya abang sepupu gua. Bawon mirip banget kan. Udah gua anggap ya udah nek, udah ngapa, udah tenang di alam nyaman. Tapi ini mah istilahnya bukan nenek bukan nenek sepupu gua, ini mah udah jin lah, menyerupai korin lah. Gua anggap ya udah. Biarin lu gua. Gua nggak ganggu lu jangan ganggu gua. Tapi lu mengganggu gua baik gitu kan. Ya udah gua cuek aja. Setelah itu ya udah. Mungkin yang gue lebih kaget lagi itu nggak lama, lu inget nggak? Yang mana nih? Yang gue sempet ke rumah lu, yang lu gue bilang lu sombong banget lu. Lewat rumah kami lu diem aja lu, kata gue panggilin. Gue kagak ke situ Nan, ya kan? Sumpah. Ya itu dia kan, gue kan sempet negor lu gitu kan, gue datang, lu sombong amat sih lu. Tut gitu kan, sombong banget lu. Gue panggilin nggak mau nengok, lonong aja lu gitu kan. Apaan, gue aja baru bangun tidur di rumah, lu kan gitu kan. Lo tadi di rumah siapa berarti gitu gue. Jadi gini guys, dulu tuh hantunya itu pernah nyerupain gue sama Hendrik. Awalnya dulu pas gue tuh Hendrik yang diserupain sama tuh hantu. Nah begitu versi si Firman ini malah nyerupain gue. Nah terus langsung tuh ke rumah gue bilang kalau misalkan lu sombong amat gitu kan, padahal emang gua nggak ini kan. Iya, emang lu baru bangun tidur. Iya, gua baru bangun tidur. Nah itu yang gua kaget, lalu siapa gitu. Oh berarti udah nampakin dan nyerupain. Yang dulu nyerupain Erik ternyata nyerupain lagi nih gitu kan. Ya udah, mungkin ya memang benar itu ibarat kata makhluk halus iseng yang supaya lu sama gua tuh jadi ribut cuman gara-gara masalah lu nggak nyapa doang gitu kan. Karena kan dulunya zaman kita mah orang kagak nyapa udah kita gebugin baik kan. Sombong amat lu kan gitu. Fitnah ya. Fitnah itu menjadi bikin fitnah. Bikin fitnah mulu. Nah udah gitu, setelah itu akhirnya nggak lama gua ke rumah temen gua nih. Baik ngopi yuk ntar malam di rumah Kamil bilang gitu kan. Gue ceritain nih temen gue nih begini nggak percaya, makanya kalau lu nggak percaya ya lu datang, gue bilang gitu kan. Yuk kita nongkrong bareng gitu kan. Ya udah ntar gue datang dah ke sono gitu kan. Gitu datang itu belum masuk rumah belum apa kek, udah alasannya gue nggak bisa lama-lama perut gue mules tadi gitu kan. Begitu baru ngetok pintu, ayo Pir kita ngopi.
ya kan. Ya udah ayo ngopi. Ini gue lagi masak air. Kan dulu masak air rumah Kamil itu kan istilahnya posisi dapur kan nggak di kamar, nggak di dapur ruangannya ya kan? Karena kan di samping gitu kan. Kompornya itu di samping. Nah, gue masak. Ya walaupun diliatin pocongnya cuek baik, udah gue mau cuek aja kalau gitu. Temen gue datang, itu gue lagi nyiapin kopi, ngomong mau ngobrol sama gue, mau ngopi sama gue belum lama. Kopinya belum jadi, udah minta pulang. Alasannya perutnya mules. Oh, padahal dia mungkin ngeliat gitu kan. Gitu. Gue bilang nih kayaknya ngeliat nih bocah, takut nih. Yeah. Gue ambil tawa-tawa aja, gue sambil tawa-tawa aja. Padahal gue juga takut. Cuman jadi buat gue komedian aja, jadi kayak komedian nih. Seakan-akan mungkin mereka pikir gue manggil apa gimana ya, karena kan mereka pikir tuh gue sedikit bisa lah gitu ya. Padahal mau gue juga sama aja, gue juga takut. Boro-boro bisa manggil gue, itu kan ngaji juga ngaji beleguk gitu. Tapi lu inget nggak Nang? Ini kan lu kan cerita setelah apa gua pada mental kan ya, karena lu di situ kan atau di situ. Lu masih inget nggak waktu masih ada gua gitu ya, yang di kamar tengah ada yang bunyi wong gitu kalau loh. Itu mah lagi zaman lu mah gue juga inget gitu kan, karena kan posisi pas lagi zaman wong itu sebelumnya juga kan gue pernah bawa jelangkung. Itu kan dilempengin si Ali kan. Itu kan gue sempat ngobrol sama si Ali. Gue bilang, Li, di rumah si Kamil ini iseng, Li, gue bilang. Iya. Lu ada kayu nggak, Li, yang sekiranya bisa buat ini? Gue pengen ini aja, penasaran. Kalau emang dia ini pasti dimainin nih, gue bilang gitu kan. Kebenaran si Ali ini ngomong ada tuh Pir tuh bekas jelangkungan gitu kan. Cuma buat pajangan doang, nggak pernah dimainin. Yaudah gue pinjem ya. Gue ngomong tuh sama si Ali. Waktu dulu mama gue masih pada kumpul kan. Ya gue ngomong sama si Ali, udah Li, gue bawa ya. Gue bawa tuh jelangkungan. Ini jelangkung gue bawa, kalau lu nggak percaya, ntar malam lu dateng dah habis isya. Ya kan, gue bawa tuh jelangkung. Gue taruh di atas lemari. Ya kan. Pulanglah gue habis taruh tuh jelangkung. Karena posisi gue itu pun gue masih punya rasa sedikit takut ya. Begitu gue naruh jelangkung, karena itu ditampakin juga gue pocong itu di kamar mandi di pocong eskalator itu gitu kan. Ngolin tuh emang kampret itu kocong ya kan. Udah tuh gue taruh, gue selesai itu lu cong kata gue, udah capek gue gitu aja kan. Udah nggak aneh dah, gue lihat rumah gue cuma nampakin begitu doang begitu. Udah gue pulang. Nah pas gue pulang ada yang lupa nih gue. Nah kan, karena kan gue waktu lagi zamannya gue naro jelangkung itu kan gue nggak inget kalau lampu itu kan istilahnya emang mati gitu kan. Matinya bukan mati karena putus, bukan kan. Emang iya. Gue balik lagi nih, nah pada saat gue balik lagi, gue ke ruang dapur itu ada kain kapan bro, kayak kain kapan sengaja diikat di tengah-tengah bambu. Nanti kan atasnya bambu tuh, tiang bambu tuh. Nah itu kain kapan meluncur sampai ke bawah. Gue bilang Kamil iseng aja ini, pakai kain kapan diikat-ikat sampai ke bawah begini. Padahal bukan dia. Nggak lama akhirnya si Kamil nongol nih. Gue panggil dong, Mil, lu mah jangan iseng banget apa jadi orang. Gue bilang gitu, gue omelin tuh adik gue. Jangan iseng banget apa jadi orang. Apaan sih lu Nan? Gue baru nyampe udah main ngomel aja tadi. Lu lihat noh, belakang lu kamar mandi noh, gue bilang. Galak kain kapan lu iket-iket dari ujung sampai ke ujung, gue bilang. Kain kapan dari mana gue sih Nan, lu ngaco baik. Ya lu lihatnya ke belakang noh. Begitu kami ngeliat ke belakang tuh kain kapan kagak ada. Hilang tuh, bukan kain, kagak ada apa-apa. Beneran Mil, gue bilang gua kagak bohong, ini kayak kapan? Iya, kayak seolah jadi kayak bikin perselisihan anjing ya. Iya, gue kayak dibikin perselisihan sama dia. Bikin berantem anjir. Apaan sih gue ngikutin kayak kapan? Itu mah halusinasi lu aja kali Nan, kata dia gitu kan. Bikin debat. Iya kan. Kagak, gue beneran tadi sini kayak kapan panjang Ben. Lu masih ada lagi nggak pengalaman lu di kontrakan situ ketemu setelah gue mentalnya itu?
Kan karena lu yang setelah gua mental kan lu yang ngisi kan nama bocah pada nongkrong di situ kan. Lu masih ada nggak tuh? Kalau setelah itu sih, selama kontrakan itu belum pindah tangan, selama masih gue selalu ngebantu nempatin adik gue gitu kan, itu penampakan itu memang selalu ada, bahkan lebih. Dia makin sini semakin banyak, jadi kayak ngebawa, tau nggak? Yang tadinya cuma kuntilanak, muncul, pocong gitu kan, genderuwo ya kan, sini-sini itu makin banyak. Sampai yang gue bilang tadi, ada anak kecil matanya meleleh keluar gitu kan, itu bocah kecil. Anjir. Bukannya tuyul ya. Tapi gue dulu waktu zaman gue nongkrong di situ dia nggak muncul tuh si bocah kecil itu. Karena kan gue udah anjir bosen anjir gue nongkrong nyeritain mistik mulu gitu kan. Gini mulu akhirnya kan gue cabut gitu nongkrong tempat lain. Terus lu inget nggak yang waktu lu ngelempar apa? Yang dibalas air apa tuh? Bukan gua, itu mah yang lempar. Sinjar. Oh, Sinjar yang lempar. Iya. Ya? Bukan gua, itu mah tahu iya. Akhirnya kan dibalas pakai air juga kan. Terus ngelempar topi apa kalau gua salah tuh gua. Topi kan ya? Topi. Balas lagi kan lempar sama topi yang di dalam kan. Kayak kan. Wah, konyol ya setannya. Gua inget itu. Cuman lu inget nggak? Sekarang lu bayangin. Itu setan ngelempar topi kan? Topi yang lu lempar cuma satu, tiba-tiba banyak kan, sampai akhirnya kita kabur juga kan. Besokannya kita datang tuh ada topi nggak ada, rapi. Ada yang beresin nggak di dalam? Ada yang beresin tuh di dalam. Saking penasaran gue pagi-pagi gue datengin nih berantakan, gue bilang kagak rapi, kotoran kagak ada yang kagak ada, ini malam-malam gue perang ini, ya kan, sampai bunyi pocong gitu ya, kayak sabuk yang diputer-puter. Iya, gua tuh mikirnya gini Nam. Gue mikirnya gini deh, kan gue STM ya kan, kata gue, anjir suara apa nih kan, wong, gue mah mikirnya apa nih, anjing setan di dalam mau muterin kopel nih anjing, ngajak tawuran, gue kata gue kampret sumpah, kata gue, kampret kata gue setan ngajakin tawuran gitu, orang gue denger ya jelas banget kan, jelas suaranya. Itu memang jelas, wong, kayak kopel, kayak, jadi suaranya tuh kayak kopel diputerin gitu. Ya, kalau gue bilang kayak sabuk. Iya kayak sabuk diputerin. Coba gitu. Sabuk kalau diputerin bunyinya kan buk gitu kan. Gitu. Itu bunyinya mungkin sampai gue beranggapan apa ini bunyi pocong kayak begini. Sampai kita beranggapan nih pocong banyak amat gitu kan. Iya. Padahal lo nggak tahu tuh apa bunyinya. Itu pada posisi kita lagi rame-rame ya. Lagi rame-rame. Gua inget banget itu sumpah. Apalagi yang gua paling inget tuh ya waktu lo datang malam sih, itu gue inget banget malam lu dateng pakai kain sarung, bawa sajadah, pakai koko, lu sholat di depan, anjrit, lu balik lu cabut dari kontrakan itu, buset, bau rumah sakitnya. Ya kalau itu memang bener bau jujur rumah sakitnya, versi ya ibarat kata itu anyep penampakan. Kalau gue mau cerita ya, mungkin gue selama ini tersembunyi ya. Itu pada saat gue sholat, yang lu bilang setelah itu masuk ke bau rumah sakit. Karena pada saat gue sholat itu pun penampakan ke gue itu banyak. Ya, kalau dengar suaranya mah gue enggak kali ya, kalau dengar suaranya. Cuma kan karena gue posisinya gini, gue di depan lagi pada main gitar, main kartu. Tiba-tiba lu masuk, jebret, pakai ini, gue tanya dong, Nan lu mau ngapain? Gue mau sholat dulu nih biar adem di tempat, lu bilang gitu kan. Nah akhirnya serentak dong gue diem ya kan, paling nggak bocah pada ngobrol-ngobrol gitu-gitu doang. Akhirnya lu sholat kan di dalam kan. Nah sambil sholat tuh gue nggak ngedengerin apa-apa tuh, karena gue ngehargain lu yang lagi sholat dong di dalam, ya kan. Nah yang lu rasain apa tuh di dalam kamar tuh? Itu pada saat gue sholat, sebelum gue sholat ya kan gue wudhu. Walaupun gue udah wudhu di rumah, karena gue takut batal, akhirnya gue wudhu di kamar mandi. Mati kan? Keadaan mati. Gue tetap akhirnya berwudhu, gue di kamar mandi. Karena kamar mandi itu kan bak kan, modelnya bak tuh. Bak manjang gitu kan. Ada kerannya. Kayak gayung. Karena gue ngerasa, perasaan gue kayaknya bukannya ngerasa ya, emang bener iseng gitu kan. Itu gue pada waktu mau ke kamar mandi aja, itu kayak ada suara tipukan, pluk. Iya, ke ini kan, ke kolam itu. Kayak suara tipukan batu, plung, plung,
kok kata gue dari satu malah makin kayak banyak ini plung udah kayak timpuk cuek aja gue hidupin keran aja, gue udah wudhu. Itu gue wudhu posisi pintu itu dikeruk bay, itu samping suara itu gue astagfirullahaladzim, udah ngapa lu jangan iseng baik, gue bilang gitu kan. Gue mah jujur aja, gue paling takut disengin daripada ditampakin, sampai gue gituin, gue mendingan lu nampakin dah, gue bilang gitu kan. Ya udah selesai itu. Ada sholat kan? Akhirnya gue sholat nih. Itu gue sholat. Takbiratul pertama, gue alhamdulillah nggak ada gangguan, nggak ada apa. Cuman badan gue kerasa berat doang baik. Namanya rasa takut kan berat ya. Tuh berat badan gue merinding, pokoknya berat. Udah begitu tahap kedua, tuh gue tahap kedua. Pada saat gue mau ruku, tahu nggak? Genderuwo kali ya kalau gue bilang ya, kayak cerita gue tadi, nggak jauh beda seperti itu. Cuma yang habis pikirnya, begitu gue bangun dari sujud, pocong itu berhadapan sama gue, cuman mukanya di belakang. Oh, dia ngebelakangin lu. Ngebelakangin gue, tapi badan depan. Begininya depan. Iya, begininya depan. Tapi itu pocong kayak kebungkus semua gitu ya mukanya. Ngebelakangin, kayak nggak mau kelihatan mukanya. Oh, dia kepalanya muter gitu. Muter, ngebelakangin. Intinya yang gue lihat tuh istilahnya pocong badannya ke depan, tapi ini pala kok ada di belakang gitu. Nggak mau berhadapan. Gitu. Jadi cuman kain aja ya. Kain aja istilahnya yang dilihat. Ya gue bilang udah palang lihat, ngapain gue merem juga kan? Menggangguin doang mah, ya udah biarin. Begitu gue habis dari bangun, gue ruku lagi dong. Itu gue pada saat gue ruku itu di samping nih kuntilanak muterin. Di samping lu sholat, samping dia gue sholat, muterin begini tuh gitu. Muterin tuh. Cuma tuh rambutnya itu lebih gembel lagi bro. Iya, tapi gue waktu lu sholat di dalam itu, gue sama sekali gak ngedengerin apa-apa lu, bener sumpah. Ya justru itu dia. Jadi gue fine aja di depan mah. Nggak ngedengerin apa-apa sama sekali, nggak ngedengerin apa-apa. Kalau dibilang mah gimana ya, kalau ibarat kata mah yang masuk rumah itu mau udah alam gaib dah. Iya udah beda alam. Udah beda alam. Sampai gue tahiyat akhir itu gue selesai kan, gue langsung keluar tuh. Cabut. Lu cabut tuh. Gue langsung cabut kan lama. Ya itu karena gue udah nggak, gue saking ininya, saking paniknya gitu kan. Udahlah jangan, lu juga nggak mau cerita gitu ke bocah. Nggak mau cerita kan, gue nggak cerita itu kan. Gue langsung cabut kan, gue langsung cabut aja udah. Gue nyampe rumah mau gue udah ngopi sambil gue bertanya itu, ya Allah ini bener apa? Seumur umur gue baru ngerasain yang namanya makhluk halus nih, sampai bener-bener berani loh gitunya. Saat kita sholat nyata dia gangguin kita, muterin kita segala macam. Itu pun gue ngalamin di pondok gitu kan. Tapi nggak selarut lama itu gitu kan. Dia ibarat kata gue baca Fatihah, ibarat kata amin yang kayak ibarat kata gue sholat sendiri tapi kayak jamaah, itu gue ngalamin gitu kan. Cuma kok ini gue di kontrakan Kamil ini kok seakan-akan gue kayak bukan di alam gue loh gitu. Kayaknya gue di alam dia. Itu gue sempat berpikir begitu. Itu pun gue nggak pernah cerita kan. Iya. Sampai sekarang ini kan, lu baru terbongkar kan. Iya maksudnya selama ini kan gue sama Firman sering ketemu, cuman kita nggak pernah ngebahas masalah kontrakan yang sekarang nih. Jadi ngebahasnya gue baru denger sih sekarang nih ya, dari versi si Firman ini. Nah pas dia cabut itu emang seketika bau rumah sakit bro, bau rumah sakit, terus bau borak, bener-bener baunya, hawanya tuh kayak kamar mayat deh, bener sumpah. Udah bikin gue nggak nyaman di situ. Justru kayak gimana ya? Kalau mungkin kalau penampakannya mah udah biasa gitu ya. Kalau buat gue pribadi ya, Nan. Jadi kalau pas bau rumah sakitnya itu kayak ngerasa kayak diri gue tuh kayak ditekan gitu, di pressure. Gue kayaknya mesti cabut nih gitu, karena suasananya udah nggak enak gitu. Dulu kayak gitu gue. Nah, terus setelah itu ada lagi tuh, masih banyak lagi nggak? Kalau dibilang masih banyak lagi kan, ibarat kata banyak mah ya, bilang banyak ya memang paling, banyak iya, gitu cuman kayak gitu-gitu doang ya. Gitu-gitu aja, iseng-iseng itu memang isengnya begitu-begitu aja gitu kan. Iya. Jadi istilahnya cuman ya memang istilahnya nguji keimanan kita juga gitu kan. Iya. Cuma yang bikin kita yang habis pikirnya itu
Kenapa kok di saat rame-rame aja berani nampakin gitu doang, Iya, bro. heeh. Satu berani nampakin, Konyol, ya? konyol. Kedua, seberisik apapun tuh kita di dalam kontrakan, Tetangga nggak ada yang tetangga tahu. nggak ada yang tahu, nggak ada yang Iya. denger, nggak ada yang ngerasa keusik dengan kebrisingan kita gitu doang. Kampret. Itu yang gua nggak habis kampret. pikir gitu kan. Sampai yang terakhirnya tuh, lu inget nggak yang tidur kita berempat itu, yang kita nungkurap, dilangkain pocong, Oh iya. lewatin kuntilanak tuh ya kan. Duk Wih, gitu. tuh nuker aja dan bilang, "Nan kabur jangan, Nan," kata lu, "Nan kabur jangan dulu." Gua bilang biarin dulu gitu kan. Akhirnya kuntilanak tuh ngelewatin setengah badan kita, rambutnya kerasa banget gitu kan, melayang sampai pocong di ujung pala kita jeduk ya. Itu posisi kita tidur di bawah kan. Itu ya? di bawah itu kita posisi nungkurep itu gue inget banget itu mah. Sampai akhirnya kita nggak kuat keluar juga kan tuh. Iya, cabut. Udah yuk keluar aja yuk. Cabut. Lu inget nggak begitu kita cabut itu di jendela samping Ah, tuh kuntilanak sama Iya. pocong ketawa-tawa cicingkrakan. tahu gua itu. Mungkin kalau dia bilang gua menang kali kata dia, gua menang. Karena tiap kita cabut, kalau gua sih ya dulu yang pas iya, awal mula tuh yang pertama pas begitu cabut yang dipanggilin sama Kunti itu. Iya, itu dia. Itu pas gua cabut pertama kali ke rumah lu Nan. Nah. Yang gua bilang gua ditongolin kayak gini nih, gua gambar kayak Iya. gitu. Itu dia dulu. Ya makanya kan gue Iya, jadi sering yang ke tempat Kamil itu kan karena kan begitu lu datang ke rumah sama Padli cerita gini-gini itu kan akhirnya kan Penasaran. penasaran dan gue juga nggak mau dong adik gue kenapa-napa gitu kan. Mungkin dengan rasa sedikit gue bisa lah bagaimana insya Iya, Allah gitu kan ya disolatin, gue itu sholatin tempatnya gue bikin disolatin adem apa tuh bagaimana ya cuman gimana sama tempat adem bagaimana emang kenyataannya itu istilahnya udah alam dianya ya mau juga kita yang bertamu di dia gitu kan ya udahlah ya kalau dibilang horor sih ya horor banget itu tempat yang paling horor gue bilang Horor itu, horor. gue di mana-mana gue bilang ya gue lebih sereman yang nggak nampak daripada ditampakin gue bilang gitu. Kalau gue sih jujur aja yang paling serem kesini-sininya selalu jarang-jarang pada main itu penampakan itu semakin kesini semakin banyak. Satu di atas tiang itu yang kamar tuh ingetnya kan itu emang nggak ada plafon kan cuma Kaso. tiang kaso Iya. ya di atas tiang itu tengah kaso itu Iya, kayu kaso. kayu kaso pocong duduk Oh iya. ngayun-ngayun kaki Lu di situ. gue di situ itu sebelah pocong ngayun-ngayun kaki sebelahnya lagi kuntilanak kayak begini rambut itu di atas itu mainan dia di atas semua yang benar-benar membuat kita makin yang benar-benar gue makin kesininya makin apa hati gue kayak gimana ya gue bilang tadi takut petakut Iya. gitu kan cuma gue gimana caranya gue biar bisa ngusir mereka gitu kan ternyata bukannya gue yang keusir bukannya gue bisa ngusir mereka justru gue yang keusir Lu sama yang- mereka iya. gitu kan Kan gue bilang tuh, kita tuh di situ tuh kayak adu tongkrongan, bener nggak? Iya kan, adu tongkrongan nih, kuat-kuat nih, siapa Iya. yang cabut gitu. Lo, apa gua gitu kan? Versi juriknya, apa kitanya nih yang sebagai manusia cabut? Nyatanya kan versi manusianya yang cabut kan akhirnya, nggak pada kuat anjir. Makanya dibilang kalau misalkan takut ya Nan ya. Cuman karena Takut. posisi kontrakannya itu ada di tengah-tengah pemukiman warga, jadi kita nggak terlalu khawatir bakal dibawa-bawa kemana-mana gitu ya. Meskipun kita pernah dengar cerita tuh diumpetin lu mau kolong wewe gitu kan ya. Kita nggak ada pikiran ke sana ya dulu ya. nggak ada pikiran ke sono judulnya kita mah istilahnya senang aja dah ngopi ngerokok situ ngumpul Iya, udah seru-seruan ya di seruan karena selama kita nongkrong di situ kan nggak pernah ngerasa keusik gitu kan bahkan sama bang sepupu pun nggak pernah ini sampai gue pernah nih gue ngetes abang sepupu gue nih ya. Itu temen gue di dalam ada pada ketakutan Itu maksudnya temen lu di situ ditongolin. ditongolin Aha. tongolin abang sepupu gue tuh di depan lagi ngopi Iya, iya. ya kan bang tolong gue bilang bang tolong Hmm. tuh abang sepupu gue kagak ngedenger gue teriak-teriak sampai gue saking keselnya gue keluar gue toel bang lu kagak ngedenger apa gue minta tolong Iya. dia malah kaget lalu nongol dari mana Lah, Ekspresi dia kaget ya. kaget lah gimana sih bang gue nongol dari sini gue bilang lu kagak ngeliat gue di sini kagak gue tahu lu kesini juga kagak kata dia bocah pada lari itu langsung pada keluar lah itu bocah kapan datangnya ya elah bang lu gue dari tadi datang ke sini lu kagak nongol pada berisik di dalam emang gak kedengeran kagak pir gue tahu kayak kagak Padahal dia lagi ngopi kan. padahal dia lagi ngopi Di samping kan di ngopinya kan. samping itu
Gua ngobrol segala macam bocah ketakutannya nggak ada yang ngedenger. Sampai gua tanya, "Bang, lu beneran Bang nggak ngedenger?" "Kagak, gua tahu lu datang juga kagak. Gua aja lu nongol sini lu minta tolongnya gua kaget, kucuk-kucuk lu tahu di depan mata gua. Udah kayak jurik aja lu." Tadi gitu. "Jurik kan lu, Bang?" Lagi kesel gua gitu kan. Itu gua di dalam, Bang. Gua di dalam dari tadi. Ini bocah pada ditakutin, gua bilang ditampakin ini. Sampai abang sepupu gua nggak percaya. Yang bener ngapa? Nah, baru kebongkar tuh di situ gua sama abang sepupu gua. Gua tanya abang sepupu gua. Ternyata disitulah kebongkarnya itu. Ternyata kenapa si kontrakan itu bisa Iseng banyak gitu, kayak gituan ya. segala macam. Ternyata ada buangan wapak di Spiteng itu. Nah, di Taruh situ di gua baru Spiteng ya. paham. Oh, pantas selama ini berisik kayak gimana nggak pernah kedengeran karena ternyata kontrakan yang kita isi itu ibarat kata udah alam media. Iya, udah beda ya. Udah beda. Udah dimensi anjir. Dimensi Digimon anjir. Udah. Sekarang kalau kita mau angkat juga nggak mungkin dong. Iya. Dengan Spiteng kan gitu kan. Ya udah akhirnya kita gue mintanya yang kuasa. Jadikanlah tempat yang suci aja udah. Iya. Gitu. Kalau buat penampakan sih jujur aja kesini makin sini tuh makin banyak. Dia tuh justru membawa kayak kita aja. Iya, kayak ngebawa temen Bawa gitu kan. temen. Kayak Ya, kita dia kan pun nih. sama, Iya, bawa kayak temen. kayak kita lu berani nggak lu pada main di kontrakan ini? Kontrakan ada ininya. Yaudah kita bawa nih kan. Jadi dia tuh versinya juga sama ya. Sama. Kayak bawa yang lainnya kan dari temen di sebelah Iya, mana mungkin kalau kata diajakin bahasa nongkrong di situ anjir. kalau kata bahasa manusianya gini ya, gue punya teman baru tapi alam manusia gitu kan. Lu belum pernah lihat alam manusia kan? Kita Yuk, jahilin ikut yuk, dulu gue gitu. yuk, kita jahilin yuk gitu. Aduh, kampret. Bener-bener dah sumpah. Kalau buat penampakan mah ya memang lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya yang selama ini kita lihat, yang selama ini lu cerita. Di sini dia membawa. Yang namanya ini membawa sampai ada kakek-kakek pun megang cangkul pun ada. Kakek-kakek megang cangkul. Megang cangkul itu kayak megang cangkul di belakang tuh ada diri versi di becak. Anjir. Itu goyang-goyang di becak. Karena sampai selama ini kita nggak tahu yang goyang-goyang di becak itu siapa. Yang jadi di otak gua kan kalau dulu nih ya. Dulu tuh gua kan pas begitu gua marah-marah tuh yang pas gua pertama kali nginep di sana kan marah-marah. Emang yang gua lihat sih pocong duduk di becak kecil, yang satu lagi pocongnya berdiri. Tuh, yang ada di otak gua yang ngegoyang-goyangin pasti dia. Gitu. Ternyata setelah gua cabut dari situ, lu nempatin di situ, ternyata si beca itu dipenin sama Kakek-kakek. kakek. Pakai cangkul. Anjir. Lu sempet ngeliat itu? Itu mah ngeliat gua. Goblok. Lu ketahuan dulu becak kan istilahnya kan setengah badan kan? Iya, kecil setengah Kecil kan? meter paling. Kecil setengah badan, ketindihan kayu kan? Iya. Iya kan? Iya, ada kayu Ada kasok, kayu terus kasar, ada tiban kayu, kasar segala macem kan? Iya, ada istilahnya. puing-puing. Puing Ah. gitu kan. Udah itu mah gua ditampakin. Goyang-goyang itu ternyata selama ini yang kita dengar goyang yang pocong anak kecil itu memang benar ada di depan itu yang duduk itu memang pocong. Sampai anak kecilnya juga, pocong kecil juga ada gitu kan. Nah, itu yang gua nggak habis pikir itu beca itu kok seakan-akan jalan, tau nggak? Bukannya ketindihan kaso. Jadi beca itu udah di depan kaso, udah di tengah-tengah. Tengah-tengah mana anjir? Udah di tengah-tengah, keluar dari jepitan kaso. Itu gue lihat, itu kakek-kakek main cangkul, baring ngenjot. Cuma tuh beca mah kagak jalan, cuma dijot-jot doang, Iya. gitu doang. Bilang astagfirullahaladzim, lu kayak kata gua masih demen aja main beca, main gua gituin tuh saking ini kan. Gua mau udah nggak ini kayak Ngehibur diri dah ya? ngehibur diri, padahal gua juga takut. Gua bilang, adalah ini memang versi alam lu, gua udah biasa dah, gua bilang gitu. Udah segitu, udah gua pergi cabut lagi kan, gua ke depan lagi gitu kan. Itu begitu ke depan. Ini ke depan ini. Sampai yang selama ini kita nggak pernah lihat, tau nggak yang nggak pernah kita lihat? Mata. Lu pernah nggak ngeliat mata tuh tembok kontrakan itu? Maksudnya gimana? Tembok kontrakan mata gimana sih? Di tembok ini ada mata baik. Gede. Mata gede satu. Awalnya satu nih gue lihat kan mata. Itu mata satu awalnya. Itu gue lagi posisi pas gue emang lagi sendiri ya. Itu gue kalau nggak salah itu mau subuh bro. Gue habis sholat subuh itu mah. Subuh. Gue habis sholat subuh. Matanya di tembok sebelah mana, Nang? Tembok kita kasur. Oh. Di kasur tengah itu kasur yang depan Ah. itu tembok nih. Ini kan kasur nih kita nih. Kasur. Di tembok nih, di tembok ini mata satu nongol awalnya. Sampai gue bilang
lu tembok apa mata, sampai gue gituin kan. Masa iya tembok ada matanya? Itu sampai gue ngomong begitu. Nggak tahu tuh tembok berubah jadi mata semua, bro. Iya anjir. Mata semua. Tembok nih dari awalnya satu, semua ini di mata, sampai ke kamar mandi tuh mata semua. Saking gue nggak kuat karena dengan mata itu mata itu belambang merah, tengah itu merah, tengahnya merah. Tapi yang bikin bingung, ini pola putihnya nggak ada, hitam semua. Yang merah ini cuma tengah doang. Akhirnya lu cabut. Cabut gue itu mah, gue baru seumur-umur ngeliat mata 1000 mata, bay. Iya. Bayangin Banyak aja iya. mata pola pinggirnya nggak ada yang putih, kayak kita, hitam semua, tengahnya merah. Gua keluar dah, gue bilang, wah ini mah gue nggak kuat. Ini bener-bener dalam dia dah, gue bilang. Subuh yang bikin gue bingung, subuh pagi hari. Karena kan kalau dulu gue ya nongkrong di situ kan, kalau tiap matahari udah mulai muncul mah udah nggak bakal jahil dah ya. Selama masih subuh mah dia masih sering-sering jahilin kan. Masih sering jahilin. Iya. Satu subuh, kedua dia sering nampakin itu sore 4:30 itu dia udah nampakin tuh pocong eskalator. Tuh. Kalau kita duduk di depan pintu kan tahu sendiri posisi luar pintu sampai ke belakang itu kan lurus tuh kamar mandi, itu pasti eskalator lewat. Si ocong eskalator tuh. Itu udah pasti pembukaan dia tuh setiap sore tuh. Gue bilang udah langganan dah. Udah nggak aneh. Tuh, ya guys, pocong eskalator dia munculnya random. Kalau dulu karena gua di situ datangnya pasti malam, dulu sering banget dimunculin, tapi menan dia ditongolinnya sore-sore 4:30. Gokil nggak? Kacau ya. Makanya gue bilang rasa takut gue hilang karena kita udah sering diliatin. Gue udah sering lihat gitu, udahlah gue anggap cuek lah. Tapi emang udah alam gua cuma sekedar nongol-nongol gitu doang, gua anggap cuek. Tetap aja namanya takut mah, hati mah ada aja gitu kan. Cuma kan kembali lagi keyakinan hati, nggak ada manusia, nggak ada setan yang namanya ngebunuh manusia tuh nggak ada gitu kan. Selain kiriman atau santet apa itu baru udah nyata. Kalau yang namanya cuma halus gaib itu nggak ada yang ngebunuh, cuma ngisengin kita aja gitu kan. Gimana rasa keyakinan kita ya kan, gitu, bikin debat. Itu doang. Kalau buat nyerupain itu ya udah 3 kali yang gue alamin buat menyerupain ya. Setan itu nyerupain yang namanya nyerupain si Hendrik, bahkan nyerupain lo, bahkan sampai nyerupain adek gue pun pernah. Iya, anjrit, gila, di copy pasta dong gue, anjrit. Itu udah gak aneh gue bilangnya, karena makanya gue bilang gue udah nggak main tuding aja kan. Siapapun yang habis di situ gue nggak langsung tuding, lu lewat sombong amat lu bagaimana. Gue udah tahu kalau yang namanya udah lewat diem nggak ada kata sambut, udah bukan dia. Bukan dia ini mah, gua anggap cuek aja udah. Lu cuek, gua cuek gitu kan. Tapi kalau emang lu bener-bener adek gua, lu cuek, kebangetan banget gitu kan. Ternyata nggak lama adek gua berpulang, oh bukan. Gua nggak negor langsung, udah tahu. Udah paham ya. Udah paham. Itu aja sih ya. Kalau buat gua buat cerita-cerita mungkin buat gua bilang sama aja sih. Iya. Gak ada yang aneh gitu ya, sama aja buat gua ya. Jadi istilahnya kalau penampakan sama gitu ya, nggak ada bedanya gitu ya. Zamannya istilahnya lu selama kumpul di situ penampakannya kayak gimana gitu kan, sampai jelangkung yang gua bawa dari si Ali pun digerakin bagaimana, sampai suara pocong bagaimana, itu pun sama semua gua alamin gitu kan. Iya, gua juga kan karena nongkrongnya juga kan kadang ada lu gitu kan, kadang lu cabut main sama temen lu, jadi random lah gitu. Gua nongkrong di situ juga kan gak setiap hari gitu kan, karena gue juga nongkrong tempat lain gitu. Oke, nah guys, itulah tadi ulasan dari Firman ya. Buat teman-teman yang penasaran sama si Firman dulu kan, nah sekarang udah mulai diceritain. Nah segitu aja cerita dari Firman ya. Kita mohon pamit ya. Semoga teman-teman semua terhibur sama ceritanya Firman tadi ya. Oke, kita pamit ya. Bye.